Gelora Cinta Rasul. Allahu Akbar, luar biasa. Gelora Cinta Rasul adalah sebuah program yang akan hadir menemani pemirsa RCTV selama bulan suci Ramadan. Gelora Cinta Rasul akan mengupas tentang bagaimana kita bisa meneladani karakter dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Al-Ahzab dijelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Oke, pemirsa, saat ini saya sudah berada di desa, tepatnya di mana? Matangaji, di desa Matangaji ya. Dan kembali saya membawa tokoh muda Sumber nih ya. Mungkin pemirsa sudah familiar sekali ya dengan wajahnya. Ini sudah ada Bapak Hakim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi ya Pak ya. Kita bersama-sama lagi menggelorakan Cirebon ya Pak ya. Betul, tepatnya di desa Matangaji sekarang. Di desa Matangaji ya, oke baik. Pak Hakim, saat ini kita berada di mana sih Pak? Di musola apa? Lalu juga mungkin Pak Hakim bisa jelaskan juga kita ini tepatnya di daerah mana Pak? Kita berada di Musola Al-Muhdor. Ya. Di Musola Ahmudor, oke ya. Desa Matangaji, Kecamatan Sumber. Oke, dan oke ya. Pada sore hari ini ya Pak Hakim juga kita ada di tengah-tengah orang-orang hebat nih ya. Ini juga saya perkenalkan juga nih ada Ustadz Nana Unasa. Bapak Nana Unasa, sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat ya. Boleh Bapak disapa dulu Pak pemirsa RCTV Pak. Silahkan Pak. Oke, mungkin juga ada juga Bapak Haji Kadus Ahmad Muhammad, Ketua Yayasan. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah, boleh digunakan mic-nya Pak. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Sehat selalu Pak ya, semangat terus ya Pak ya? Semangat terus, oke. Dan juga ini ada ibu guru yang cantik-cantik nih, jadi di samping kiri saya nih ya. Ada Ibu Desi selaku Kepala Sekolah PAUD Asal Sabila. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Ibu dengan beberapa tim dari guru, ada berapa yang hadir hari ini? Hadir 4 orang. Ya, seluruhnya 7 ustazah. Alhamdulillah bisa hadir 4 ustazah. Oh, luar biasa. Terima kasih Ibu. Boleh tepuk tangannya? Oke, kita kembali ya pada program Gelora Cinta Rasul. Pak Hakim, kita tadi bicara terkait dengan tokoh pemuda Sumber ini ya. Ini adik-adik yang muda-muda nih ya, yang di depan nih ya. Pengen pinter enggak? Pengen. Ini udah gede, kalau udah gede mau jadi apa nih? Mau jadi ustazah, Masya Allah. Yang mau jadi dokter siapa? Angkat tangan. Ada yang mau jadi dokter enggak? Oh enggak ada. Ada yang mau jadi dokter? Oh ada, luar biasa. Kalau ada yang mau jadi presiden, ada enggak yang mau jadi presiden? Enggak ada. Enggak ada ya, presidennya udah ada gitu ya. Oke, jadi Pakuwu. Oh Pakuwu, oh musimnya Pakuwu ya. Oke ya, kalau yang mau jadi petani ada enggak? Nggak mau Bu. Ini kenapa nih ya? Saya sudah berapa kali datang ke anak-anak sekolah, nggak ada yang mau berprofesi sebagai petani. Kenapa ini nih? Padahal kita makan setiap hari pakai apa? Pakai beras. Pakai nasi ya? Pakai nasi, kita buat buka puasa pakai nasi nanti. Nah nasi itu siapa yang menghasilkan? Siapa coba? Kalau nggak mau jadi petani nanti siapa yang menanam padi coba? Oh soalnya kotor ya Bu ya, Masya Allah. Nah ini, tapi nanti ke depan adik-adik yang hebat ya, petaninya petani seperti apa? Petani milenial yang hebat Bu. Jadi jangan dilihat petani, oh petani kotor, gak ada duitnya. Jangan Bu, padahal itu profesi mulia loh Bu. Coba kalau gak ada petani bayangin, ya kan? Iya ya, oke ya. Jadi semua profesi itu baik, tinggal bagaimana kitanya. Makanya kita tadi ya, jangan lupa terus menuntut ilmu. Nah nanti Ibu Desi nih, nanti namanya Desi juga. Ibu Desi nanti kita mau cerita ya Bu ya. Mungkin Pak Hakim boleh dipinjam dulu mic-nya. Bu Desi saya boleh cerita, Ibu ini selaku kepala sekolah dari PAUD ya. Oke, Asal Sabila. Ini sudah berapa lama berdiri Ibu? Alhamdulillah sudah berdiri 5 tahun ke belakang. 5 tahun, Iya. oke. Ke belakang apa ke depan? Ke belakang ya Bu ya? Oke, 5 tahun ke belakang, oke. Nah ini untuk PAUD ya, ini untuk usia berapa aja nih Bu? Usia dari 4 tahun sampai 6 tahun. 4 tahun sampai 6 tahun, ada 70 orang, luar biasa ya. Oke, nah ini untuk kegiatan nih, untuk kegiatan selama bulan suci Ramadan ini untuk anak-anak PAUD apa saja kegiatannya, programnya nih Ibu?
Untuk kegiatan Pak Ud sendiri, kami mengadakan kegiatan program pensil, yaitu Pensil, apa pesantren tuh? kilat. Oh, untuk disingkatnya anak usia dini. pensil ya. Iya. Oke. Pesantren Kilat. Oke. Pesantren kilat ini diadakan ketika bulan Ramadan. Oke, Dan betul. tujuannya ingin menerapkan kepada anak-anak Pak Ud sejak dini tentang berpuasa dan juga kegiatan yang diadakan di bulan Ramadan tersebut. Oke, tadi menarik ya bahasanya pensil. Ini saya mau kupas nih ya, dari mana ketemu pensil ini. Tapi setelah jeda berikut ini ya Bu ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, masih bersama kami pada Gelora Cinta Rasul. Allahu Akbar. Oke, baik pemirsa, masih bersama kami pada Gelora Cinta Rasul. Allahu Akbar, luar biasa. Ibu Desi, tadi ada istilah pensil, pesantren kilat. Kenapa nih Bu? Apa yang membuat Ibu terinspirasi menjadi kependekan dari pensil ini Bu? Karena anak Pak Ud itu kan identik dengan kegiatan motorik. Motorik, Ya, betul. kegiatan Oke. motoriknya. Kemudian kenapa saya ambil dengan nama pensil? Karena kalau anak kecil itu kan kebanyakan menggunakan pensil dari semenjak kecil. Betul. Kenapa menggunakan pensil tidak pulpen atau tidak ballpoint? Oke. Karena menulis dengan menggunakan pensil masih bisa dihapus. Masih bisa dihapus. Begitupun dengan anak-anak. Apabila mereka berbuat kesalahan, apabila mereka berbuat tidak dengan yang sesuai dengan syariat, mereka masih bisa dirubah, masih bisa diarahkan. Oke, luar biasa pemirsa ya. Ini filosofinya mantap sekali ya. Kenapa menggunakan pensil? Kenapa dinamakan pensil tadi ya, bahwa ketika anak usia dini mereka masih menulis dengan pensil dan masih bisa dihapus ya kesalahannya. Lain halnya dengan orang yang sudah menggunakan ballpoint ya. Agak sulit dihapusnya ya. Kalau ibu-ibu sudah pakai ballpoint ya Bu, sulit loh Bu dihapusnya Bu. Tapi tidak ya, Allah Maha Rahman Rahim ya. Allah akan menerima setiap taubat hambanya sebelum sakratul maut, begitu ya. Nanti jangan sama saya ngobrol ini ya. Ini ada pakarnya ini. Ada Pak Ustadz. Oke, mungkin saya ke Pak Haji Kadus ya Pak ya, selaku ketua yayasan. Pak Haji ini luar biasa ya Pak Haji ya. Sudah memiliki yayasan. Sudah berapa lama Pak yayasan ini berdiri Pak? Berdiri kalau di sini baru 2 tahun Bu. 2 tahun, oke. Untuk saya sebagai sesepuh mau orang tua ya memikirkan Betul. anak-anak yang soleh Iya dan betul solehah Pak. dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Itu harapan kami semua anak-anak matang haji ini ya akhlak yang benar. Betul, Itu betul. inti tujuannya saya kepengen membantu umat Betul, betul untuk Pak. menyelamatkan semua supaya jangan jadikan hal-hal yang tidak benar. Jadi itu aja inti tujuannya Bu Desi, ini cita-cita saya membangun yayasan ini ya mudah-mudahan sedikitnya amal anak-anak pinter ngaji, pinter pendidikan umum mau formal ataupun tidak formal ya sedikitnya ngarir sama kita. Amin ya Gitu. Allah, mulia Bukan sekali tujuannya saya Pak ya. niat bisnis Bu, Oke. ampun ini. Bukan buat bisnis, intinya bangunan ini manfaat Bu. Manfaat betul. Buat anak-anak generasi muda. Luar Generasi biasa. ke depan gitu. Oke, luar biasa ya. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar, luar biasa ya. Oke ya, terima kasih Pak. Ini mulia sekali ya pemirsa ya, bahwasanya Pak Haji Kadus tadi menyampaikan ingin sekali menyelamatkan umat ya Pak ya. Nah ini yang harus dipahami dan harus dijadikan teladan juga ya, bahwasanya Bapak tidak bicara bisnis tapi bicara bagaimana caranya umat di wilayah Matang Haji ini menjadi terdidik ya Pak ya. Menjadi terdidik, lalu nanti amalannya itu menjadi amal jairnya Pak Haji ya. Anak-anak jadi anak-anak yang soleh gitu kan. Anak-anak nanti besok lusa menjadi anak yang sukses. Bisa mendoakan Pak Haji ya Pak Haji ya, betul. Bisa jadi jariah ya Pak ya, amalannya luar biasa ya pemirsa ya. Oke, Bu Desi, saya kembali ke Bu Desi dong, mau ngobrolin tadi program tadi ya. Tadi program pensil, bahwasanya anak-anak PAUD itu masih bisa dihapus segala kesalahannya. Ada program apa lagi nih selama bulan suci Ramadan nih Bu Desi? Kegiatan untuk anak PAUD itu ada juga kegiatan tentang belajar bersedekah sejak dini. Belajar Ya. bersedekah sejak dini, Jadi oke ya. ketika kegiatan Ramadan dilaksanakan atau kegiatan pensil dilaksanakan di bulan Ramadan, anak-anak itu dididik sejak kecil atau dari kegiatan Ramadan berikut Betul? dianjurkan membawa infak jariah
dengan terkumpulnya kemudian mereka nanti akan datang ke Yayasan Anak Yatim Piatu dan bisa berbagi dengan anak yatim piatu. Oke, jadi mereka membagikan langsung ya, Iya, membagikan langsung. langsung. Setiap Artinya bulan dari Ramadan. usia dini memang sudah diajarkan untuk berbagi gitu ya. Jadi tapi dari uang jajan mereka. Mereka. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi memang tadi ya selain juga tadi memberikan motivasi juga, ada juga edukasi terkait dengan jariah ya sejak usia dini ya. Nah itu. Tapi untuk kegiatannya sendiri KBM-nya tetap masuk atau Tetap, ada libur? Enggak, tetap masuk. Kegiatan Betul, tetap masuk selama berjalan Ramadan, iya. ya. Dengan diawali sholat duha, Betul. kemudian tadarus bersama, Tadarus bersama. kemudian ada murojaah juga, dan selanjutnya ada kegiatan sosialisasi ya Bu ya, ada kegiatan sosialnya juga. Oke, jadi Iya. memang walaupun di bulan Ramadan tetap kegiatan tetap berjalan, aktivitas tetap berjalan. Mungkin hanya dikurangi jamnya gitu Bu atau tidak tetap jamnya segitu? Jam tetap berjalan. Jam tetap berjalan ya, luar biasa ya. Ini yang semangat nih, ini ustazahnya ini ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ya. Jadi dengan adanya Ramadan bukan berarti akhirnya kita mengurangi amalan kita untuk mentransfer ilmu ya, tapi malah lebih ditingkatkan lagi ya Bu ya. Oke. Nah ini untuk tadi ya dari 70 siswa itu anak-anak di usia 4 sampai dengan 6 tahun. Artinya mereka usia kelompok A, kelompok B ya, ada pembagiannya ya. Nah, untuk kelompok A dan kelompok B sendiri ada program yang berbeda atau memang disamakan Ibu? Kalau program tetap berjalan sama, Sama, betul. mungkin ada tingkatan-tingkatannya. Oke, mungkin Oke. dari hafalannya Oke. hafalannya ya. Tingkatan hafalnya mungkin usia A dengan B-nya kapasitasnya agak Agak berbeda. berbeda. Oke, mungkin Ibu, terakhir nih Bu, harapan Ibu, target Ibu apa nih untuk anak-anak yang sudah lulus dari TK itu apa Bu? Harapan saya khususnya sebagai kepala sekolah pribadi dan juga sebagai ustadz pengajar di PAUD Asal Sabila dan juga TPQ, harapannya bahwa anak-anak ketika sudah keluar dari sekolah, mereka tidak hanya menjadi anak-anak yang cerdas dalam ilmu saja. Betul. Tetapi kami ingin menciptakan mereka ini adalah cerdas dan berakhlakul karimah. Luar Ya. biasa. Takbir Bu. Allahu Akbar. Oke. Oke, terima kasih Bu Desi. Mudah-mudahan tadi tujuannya menjadi didengar oleh Allah ya Bu ya. Artinya anak-anak yang sekolah di PAUD Asal Sabila ini kelak tidak hanya hebat dalam bidang akademis saja, tapi juga agamanya, jiwanya, hatinya itu Al-Quran semuanya Bu ya. Amin. Oke, itulah tadi tujuan goals akhir dari Bu Desi ya, luar biasa ya, bersama dengan tim ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Ibu. Amin, ya Rabbal Oke, Alamin. pemirsa jangan kemana-mana, masih bersama kami pada Gelora Cinta Rasul. Allahu Akbar. Baik pemirsa, masih bersama kami pada Gelora Cinta Rasul. Allahu Akbar, luar biasa ya. Tadi kita sudah dengarkan Bu Desi sudah menjelaskan tadi programnya luar biasa. Harapannya juga luar biasa, mudah-mudahan anak-anak yang tadi di PAUD Asal Sabila tidak hanya memiliki akademis saja ilmunya, tapi ilmu agamanya, lalu juga ilmu motorik tadi ya juga terpenuhi semuanya ya Bu ya. Kita doakan mudah-mudahan tujuannya tercapai dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah hadir juga nih ada Bapak Ustadz Nana Unasa yang nantinya akan memberikan tausiahnya Pak. Mangga silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Allahumma passalli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabil kiram. Amma ba'du, adik-adik yang di depan berpuasa enggak berpuasa? Alhamdulillah. Ibu-ibu berpuasa Ibu? Alhamdulillah. Kita akan nyampaikan walaupun waktunya singkat Bu. Kalau biasanya kalau ibu-ibu itu pengennya panjang-panjang Bu. Pengen yang panjang yang pendek Ibu. Kalau ibu-ibu pengennya panjang. Tapi terbatas waktu, maksudnya ngajinya panjang. Ngan terbatas waktu karena mungkin sebentar lagi kita akan berbuka puasa, maka kita akan menyampaikan sebuah kisah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun
Di diri Rasulullah ada akhlak yang mulia. Bahkan ada suatu kisah, Bu. Mau mendengar kisah Rasulullah? Ketika perang Khaybar, perang yang paling besar, bahkan perang mungkin perang yang terakhir, disebut perang Khaybar, Pak. Ketika dimenangkan oleh Rasulullah, Pak, bahkan orang-orang Yahudi kalah walaupun pasukan orang Islam sedikit, Bu. Sedangkan musuh-musuh Rasulullah sangat besar, bahkan senjatanya sangat modern. Tapi alhamdulillah ketika perang Khaybar yang sangat besar, mungkin perang yang terakhir, dimenangkan oleh orang-orang mukmin. Alhamdulillah. Ada satu kisah ketika itu ada satu wanita, bahkan calon istrinya Rasulullah yang namanya Sofiyah, Bu. Ada yang namanya Sofiyah di sini ada? Gak ada. Itu orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi yang bernama Sofiyah. Sofiyah ada di tawanan orang-orang mukmin. Sofiyah ditinggalkan oleh bapaknya, suaminya, anaknya, pamannya, semua terbunuh oleh pasukan mukminin. Sofiyah hanya satu orang, tidak ada keluarganya, bahkan suaminya, anaknya, pamannya terbunuh semua. Tertawan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjenguknya, mencari-cari namanya Sofiyah, Bu. Sedangkan Sofiyah setelah datang itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencari-cari dari tawanan tersebut. Oh, di sini yang bernama Sofiyah yang ditinggalkan oleh keluarganya semua terbunuh. Rasulullah ingin berongobrol bareng, ingin bertanya, ingin berbicara dengan Sofiyah, Bu. Sedangkan Sofiyah di saat itu yang paling dibenci adalah Rasul. Karena apa, Bu? Rasulullah membenci, sangat membenci kepada Rasulullah. Karena keluarganya terbunuh semua. Terbunuh semua. Maka Sofiyah tidak mungkin ngobrol bareng atau tidak mau melihat Rasulullah, wajah maupun tidak mau. Karena di saat itu sangat membenci Rasulullah. Karena sudah membunuh keluarganya. Ketika Rasulullah datang, walaupun Rasulullah tidak bersalah membunuh keluarganya, karena mereka yang lebih terdahulu yaitu menyerang kaum muslim, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya Sofiyah menjadi istrinya Rasul, bukan karena cantiknya, bukan karena dan sebagainya, karena Sofiyah adalah seorang tawan yang tidak punya keluarga. Beda dengan kita. Kalau kita kalau mau memadu, mau mengawin istri itu, lihat wajah, lihat kekayaan, dan lihat lain-lain. Rasulullah tidak. Karena mereka rasa iba, rasa kasihan karena seorang diri tidak ada keluarganya. Inilah hebatnya Rasulullah. Walaupun mereka Rasulullah tidak bersalah, tapi Rasulullah datang sendiri kepada Sofiyah. Ini adalah sebagian akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada waktu suatu sejarah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau keluar rumah, di depan pintunya ada sampah. Rasulullah begitu sudah dibuang, datang lagi sampah. Setiap waktu, setiap hari mereka selalu membuang sampah. Kata sahabat,
Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapakah yang membuang sampah di sini? Ini adalah anak Yahudi yang selalu membawa sampah dan membuang sampah. Kita diakhiri dengan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Nana Unasa yang telah membawakan bagaimana mencontohkan akhlak Rasulullah. Bahwasanya tadi ya, kita mendengar akhlak Rasulullah begitu mulianya. Dia dihina, dia dicaci maki, dia dianiaya, tapi dia tetap memaafkan ya. Oke ya, mudah-mudahan tayangan ini bisa menjadikan rahmat juga ya Pak Ustadz ya, bagi kita semuanya bisa mencontoh akhlak dari Rasulullah SAW. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi pemirsa, Gelora Cinta Rasul. Allahu Akbar. Akhirnya saya Desi Setiawati